Oksana Makar lahir pada tanggal 11 Juni 1993 di Ukraina. Masa kecilnya banyak dihabiskan di panti asuhan setelah ayah kandung dan ayah tirinya dipenjara karena mengedarkan narkoba dan ibunya dihukum karena perampokan dan dijatuhi hukuman 3 tahun. Oksana hanya menyelesaikan sekolah 6 tahun. Karena tidak betah di panti, Oksana melarikan diri dari panti asuhan dan tinggal sendirian di berbagai lokasi. Di usia Oksana ke-18, Oksana bertemu 3 kampretto yang tidak dikenal di sebuah tempat hiburan. Perkenalan itu membuat mereka menjadi akrab. Entah apa yang merasuki Oksana hingga mau diajak pergi oleh ketiga kampretto. Oksana diajak ke sebuah apartemen milik salah satu kampretto. Di tempat jahanam itu Oksana diperkaos secara bergiliran. Setelah hasrat ketiga kampretto muncrat, ternyata mereka tidak puas dengan aksi bejat mereka. Mereka mencekik dan juga memukuli Oksana. Melihat Oksana yang hampir tak sadarkan diri, mereka mengambil selimut dan membungkus Oksana. Kemudian Oksana dibawa ke sebuah bangunan konstruksi yang tak jauh dari apartemen tempat di mana Oksana diperkaos. Lalu Oksana pun dibakar hidup-hidup dan membiarkan api menyala sepanjang malam. Tubuh Oksana terpanggang selama kurang lebih 8 jam. Setelah api padam, keesokan paginya ada seseorang yang melintasi bangunan tersebut. Betapa kagetnya orang itu ketika melihat orang yang terpanggang tapi masih sadarkan diri. Kemudian Oksana dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Para dokter yang melihat kondisi Oksana sangat kaget. Bagaimana bisa orang yang sudah dibakar hidup-hidup selama berjam-jam masih hidup? Mungkin Tuhan memberikan kekuatan kepada Oksana agar kasus yang menimpanya terungkap. Setelah mendapatkan pertolongan di rumah sakit, hasilnya adalah Oksana menderita luka bakar hingga 55% di sekujur tubuhnya dan mengalami kerusakan paru-paru akibat menghirup asap. Kemudian Oksana dipindahkan ke Donetsk Burn Center, sebuah institusi medis modern dengan reputasi internasional di mana seorang ahli bedah Swiss mengoperasi Oksana. Akibat luka bakar yang cukup parah, lengan kanan dan kedua kakinya harus diamputasi. Ginjalnya juga sudah tidak berfungsi karena terpanggang. Kejadian yang menimpa Oksana terdengar ke telinga publik. Mereka protes massal untuk mengungkap kasus tersebut. Setelah aksi protes massal, ketiga kampretto berhasil ditangkap. Ternyata ketiga kampretto itu bukan kaleng-kaleng. Mereka adalah anak dari mantan pejabat dan juga politisi serta pustakawan. Para protes massal menuntut keadilan dan pengumpulan dana untuk Oksana. Donor darah juga tak berhenti untuk Oksana. Tapi Tuhan berkata lain. Oksana cuma bisa bertahan selama 3 minggu. Pada tanggal 29 Maret 2012, Oksana Makar meninggal karena luka-lukanya. Oksana dimakamkan pada tanggal 30 Maret di Lodz. Karena meninggal dalam keadaan belum menikah, Oksana dimakamkan dengan pakaian pengantin, sesuai dengan tradisi setempat. Pada tanggal 29 Maret, juru bicara Kementerian Dalam Negeri mengumumkan bahwa ketiga kampretto tersebut telah didakwa melakukan pemerkosaan dan pembunuhan Oksana Makar dan menghadapi hukuman penjara seumur hidup.